wabarakatuh sahabat. Sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra sahabat. Di sini saya lagi akan membahas sebuah tanaman ya, terutama tanaman durian. Yang dimana durian yang kelebihan nitrogen ataupun yang kekurangan nitrogen. Dan bagaimana ciri-cirinya nanti akan saya jelaskan di video saya berikut ini. Jadi nitrogen itu adalah sangat bertanggung jawab bahannya ya pada khususnya untuk tanaman yang masa pertumbuhan. Itu peranannya sangat bertanggung jawab untuk tanaman yang masa pertumbuhan ya kan. Jadi tanaman bisa dilihat dari mulai awal tanam di bawah 1 tahun ataupun di bawah 6 bulan. Jika tanaman itu hanya stuck di situ-situ aja, ke atas tidak, ke bawah tidak, dan daunnya menguning serta gugur dari batang, dari ranting ya kan, itu tandanya berarti tanaman tersebut adalah kekurangan unsur nitrogen. Dan apa yang bisa menyebabkan kurangnya nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri, yaitu bisa dari air hujan ataupun rumput-rumput dan dari serbuk gergaji serta akar jerami sekaligus sahabat ya, kalau memang belum terdekomposisi atau terkomposting kalau istilah pupuk kotoran hewan itu ya. Jadi jangan sekali-kali kalau kita bersihkan rumput langsung ditimbun di situ kalau dalam keadaan masih belum terdekomposisi, karena kalau kita ditimbun di situ resikonya maka akan menyerap nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri. Jadi ketika tanah kekurangan nitrogen, maka yang akan diserang itu tanaman kita sendiri. Ya, jadi paham sahabat ya. Jadi tanaman kuning itu bukan berarti karena diganggu oleh tanaman lainnya sebenarnya. Itu berarti tanahnya itu ada bermasalah. Ya, terutama untuk unsur nitrogen. Karena nitrogen ini sangat penting sekali dan sangat bertanggung jawab perannya untuk tanaman masa pertumbuhan. Tanaman apapun juga itu. Baik, simak terus video sampai selesai. Saya akan jelaskan di video saya berikut ini mana-mana tanaman yang usia 1 tahun ataupun di bawah 1 tahun. Dan kebetulan ini saya persis di bawah pohon durian ya, habis memupuk barusan ya, untuk usia 2 tahun lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah jumpa lagi di channel saya Rudian Putra sahabat. Jadi saya mau lanjut saja. Jadi ini barusan sudah saya bersihkan di sekitaran permukaannya saja. Kalau hanya di sekelilingnya saya bersihkan, cuman tidak begitu habis dengan tanahnya, dikikis ya cara membersihkan saya, agar tujuannya tidak ada pencucian unsur hara nitrogen ketika nanti ada curah hujan yang sangat tinggi tentunya. Dan ini sudah melakukan pengemburan dan sudah saya siapkan ini pupuk yang berkadar nitrogen tinggi khususnya. Dan ini sudah saya gemburkan juga ya, khususnya untuk tanaman durian, si duri hitam, tanahnya sudah saya gempurkan dan setelah itu akan saya taburi dengan pupuk ya. Dan ini adalah pertumbuhannya dari tanaman duri hitam saya. Jadi kenapa kita memupuk tanaman itu di usia di bawah 3 tahun itu sangat memerlukan pupuk NPK majemuk ketika di musim hujan. Apa-apa saja pupuk NPK majemuk seperti NPK Mutiara yang profesional ya sahabat, seperti KCL, SP36 seperti itu. Itu peranannya sangat penting sekali untuk tanaman durian. Dia sangat memerlukan ketika tanaman durian usianya yang di bawah 3 tahun. Ketika nanti di atas 3 tahun dia membutuhkan juga, tapi dilihat keadaannya. Kalau dia keadaannya saat berbuah, yang kita pertinggi adalah fosfat dan kalium, agar tujuannya biar tanaman bunga buahnya itu tidak gugur ya, tidak mudah gugur saat penyerbukan, dan memerlukan banyak nutrisi lainnya seperti air juga. Jadi intinya harus seimbang ya sahabat. Baik sahabat, saya akan langsung jelaskan aja dari fungsi nitrogen itu sendiri bagi tanaman. Adalah nitrogen berfungsi untuk menyusun asam amino, protein, asam nukleat, nukleotida, dan klorofil pada tanaman. Sehingga dengan adanya nitrogen, tanaman akan merasakan manfaat sebagai berikut: membuat tanaman lebih hijau, mempercepat pertumbuhan tanaman ataupun tingginya jumlah anakan, akaran, jumlah cabang. Jadi menambah kandungan protein hasil panen seperti itu. Jadi pertumbuhan tanaman akan lambat. Tanpa nitrogen yang cukup, pertumbuhan tanaman akan lambat.
dengan batang kurus, daun kecil, serta bibit mungkin gagal bertambah besar seiring bertambahnya usia dan mungkin tampak kerdil. Jadi sistem perakaran lemah dan mungkin tidak mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, kondisi daun tidak prima, sahabat. Jadi kondisi daun biasanya gagal mencapai ukuran yang diharapkan. Daun bagian bawah mulai menguning dan mungkin rontok dari batang, sedangkan daun bagian atas tampak berwarna normal. Saat tanaman matang, daun di bagian atas tanaman tidak memiliki warna hijau yang kaya daun mulai menguning. Jika kekurangan tersebut tidak diperbaiki, Jadi penyebab tanah kekurangan nitrogen terjadi di tanah yang diubah dengan bahan organik yang tidak cukup terdekomposisi, sahabat. Jadi karena produk ini seperti jerami, serbuk, gergaji ataupun potongan rumput yang menggunakan nitrogen dan dari tanah saat terurai, produk ini dapat merampas nitrogen yang ada di tanah Anda, sehingga nitrogen tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat. Tanah berpasir, daerah dengan curah hujan tinggi rentan terhadap pencucian nitrogen. Jadi membuat tanah Anda kekurangan nitrogen, sahabat. Jadi hanya itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat dari penjelasan saya. Jadi tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Jadi bagaimana ketika tanaman usia muda kelebihan nitrogen? Ya, jadi kelebihan nitrogen itu tanamannya di daunnya hijau tua dan sangat rimbun, serta dia akan memiliki akar yang sangat sedikit, beda dengan nitrogen yang seimbang. Nah, ini contohnya yang sudah kemarin saya pupuk 3 hari yang lalu, dan alhamdulillah tidak ada nampak overdosis, dan dia sangat penting sekali ya dalam pertumbuhan, memerlukan pupuk nitrogen. Nah, di sini saya membersihkan lahan tidak lening banget ya. Jadi istilahnya rumput itu jangan sampai yang baru kita pangkas disimpan di permukaannya kalau memang dia belum terkomposisi. Nanti akan menyebabkan tanah kita diserap nitrogennya oleh rumput yang memang belum terdekomposisi. Jadi ketika nanti rumput boleh ditimbun, disebarkan di sekitar permukaan ketika nanti sudah terkomposisi ataupun sudah melapuk, seperti akar daun jerami yang sudah melapuk ya, agar dia tidak menyerang nitrogen yang ada di dalam tanah itu sendiri, sahabat. Dan ini adalah untuk siduran pelangi kemarin yang 3 hari saya pupuk, alhamdulillah ya nampak sehat. Dan ini tanahnya miring, dan di sini sudah saya timbun juga untuk tanaman duri hitamnya. Alhamdulillah juga tanam duri hitam usia 1 tahun cukup sehat. Dan di sini masih rindang dengan tanaman pisang yang lainnya. Ketika nanti dia sudah beranjak usia 2 tahun, tanaman pisang di sekitarnya akan saya babat habis ya, karena biar tidak mengganggu kebutuhan penetrasi sinar mataharinya di saat pagi hari. Khususnya tanaman ini nanti di saat memerlukan proses fotosintesis. Jadi pupuk apa saja yang bisa menambahkan nitrogen tinggi ya pupuk NPK, tapi pengaplikasiannya harus diusahakan pada saat hujan atau musim hujan. Untuk pupuk organik bisa dilakukan pemupukannya pada saat akhir penghujan ataupun mulai musim kemarau, agar tujuannya bakteri patogen yang ada di dalam zat organik itu sendiri, racunnya tidak menyebar ke tanaman durian kita di sini, agar pertumbuhannya semakin pesat, sehat, dan cepat subur dan berbuah. Hanya itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang pembahasan tanaman di bawah usia 1 tahun yang kekurangan nitrogen dan ciri-cirinya, serta ciri-ciri kelebihannya juga tentunya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti di video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada masukan, kritik, komen, saran yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat. Karena di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini sesuai pengalaman saya, di mana cara merawat tanaman yang ada di kebun saya khususnya.
dan tanaman durian juga serta cengkeh dan tanaman-tanaman saya yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.